kanker darah internasional. Ya, jadi kita ngobrol-ngobrol dengan dokter karena dokter sebagai hematologis di Beacon Hospital yang sudah banyak menangani Indonesia pasien ya dok ya. Hepatologis atau nama lazimnya pakar darah lah. Pakar darah dan pakar kalau di Malaysia hematologis dia merangkumi hemato-onkologis sekalian lah. Hemato-onkologis. Pakar darah dan pakar kanker darah. Pakar darah dan pakar kanker darah. Yes, yeah. Oke. Nah, untuk hematologi dan hemato-onkologi lah. Oke. Itu bisa mencakup apa aja dok yang dirawat penyakitnya? Oke, yang kalau hematologi kita ambil yang general lah ya. Yang generalnya anemia itu kurang hemoglobin, HB, HB ya. Kita ngomongnya kurang darah gitu biasanya. Kurang darah atau rendah trombosit atau trombosit yang tinggi itu in general. Tapi kalau merangkumi kalau kanker darah lebih banyak ke masalah-masalah darah putih dan masalah sistem getah bening lah. Kelenjar getah bening. Limfoma ya. Kalau darah lebih ke leukemia. Kalau macam kekurangan gizi seperti zat besi atau masalah autoimun, nanti imun sistem sendiri yang menyerang darah darah merah, bisa darah platelet atau trombositnya. Jadi itu juga di bawah kepakaran darah atau hematologi. Jadi agak luas dia handle yang bukan kasus kanker yang seperti saya bilang tadi atau masalah yang terlibat dengan kanker lah. Tapi kalau dokter di sini di Beacon, dokter Tengku lebih banyak menangani yang kanker atau yang non-kanker? Ya pasti kalau di Beacon lebih banyak menangani kanker. Tapi kita lihat nanti kami kan kita kan akan expand dengan bangunan BH tu, kita nggak tahu apa jenis kasus yang akan datang. Ya mungkin lebih banyak lagi kasus. Tapi for now kerana Beacon Hospital walaupun menangani semua kasus lain masih fokus banyak kanser lah, kanker darah. So apa sih itu dok multiple myeloma? Okay, multiple myeloma ni dia sebenarnya kanker darah, sejenis kanker darah putih. Dalam darah putih kita ni banyak jenis, namanya neutrofil, eosinofil, monocyte. Ada satu sel darah putih namanya plasma cell. Dalam keadaan biasa, plasma cell ini menghasilkan antibody. Antibody yang penting untuk melawan kuman. Dan juga antibody penting untuk melawan kanker juga. Jadi dia seperti polisi juga. Sel darah putih kita ni adalah polisi dalam badan kita. Dan tapi problemnya, masalahnya kalau dia sendiri menjadi kanker. Ya, jadi dia nggak bisa protect kita daripada jangkitan kuman atau masalah lain. Jadi plasma cell ni bila dia menjadi kanker, dia bercambah jadi lebih banyak. Tetapi antibody yang dihasilkan itu bukan antibody yang bagus dan akan menyebabkan masalah pada badan. Ya. Jadi sistem-sistem yang bisa terkesan dengan masalah multiple myeloma ni, ginjal, bisa rusak ginjal. Dia juga bisa menyebabkan sel darah merah putih dengan trombosit lainnya rendah kerana dia mengganggu pembentukan sel-sel darah yang sihat. Jadi semua jadi rendah. Yang ketiga bisa ada berlaku penyakit tulang, sama ada tulang ini dimakan sama sel-sel kanker atau tulangnya jadi lebih mudah rapuh, jadi lebih senang patah tulang ya. Yang kita khawatir kalau patahnya berlaku di tulang belakang yang bisa lumpuh ya. Dan yang keempat masalah utamanya masalah elektrolit, kalsium bisa tinggi. So, kalau kalsium tinggi kita bisa efek sama ginjal juga, bisa efek sama jantung. Jadi banyak kerusakan. Orang memikir multiple myeloma ni seperti kanker tulang kerana itu yang paling senang dikesan, tapi sebenarnya dia lebih rumit dari itu. Dia sebenarnya sel darah, kanker sel darah putih yang bernama plasma cell. Yang plasma cell. Jadi kelihatan kecil tapi masalahnya jadi banyak
yang terlibat. Jadi plasma itu kan sebenarnya kayak polisinya badan kita. Salah satu polisi. Salah satu polisi. Kok kayaknya agak-agak mirip sama SLI ya? SLI kan juga. SLI dia antibody itu yang menyerang tapi tidak jadi kanker. Dia itu kalau autoimmune antibody badan itu sendiri yang mengesan sel-sel badan kita sebagai musuh. Tapi jadi dia menyerang tapi dia nggak kanker. Dia nggak cancerous. So itu bedanya. Kalau yang plasma ini cancerous. Kalau basic sel kanker mana-mana walaupun darah atau bukan sel kanker darah, dia bertambah tapi dia nggak ada fungsi dan dia mengganggu fungsi sel-sel asal yang sehat. Jadi plasma sel lain yang aturannya terbentuk pun terganggu. Ya, kita panggil suppress. Kalau suppress saya ditindas ya. Ditindas ya. Dia menindas sel-sel sehat yang lain. Aduh, ya, termasuk tulang, ginjal, jantung ya. Ya, itu indirect effect. Oke. Jadi multiple myeloma itu mempengaruhi tubuh. Tadi yang dibilang tulang bisa gampang patah. Kalau dia memakan dari tulangnya itu kan. Kalau kita buat nanti saya mungkin ada gambar nanti, dia bisa memakan tulang-tulang di tengkorak, di tulang-tulang panjang. Tapi yang paling bahaya pastinya kalau di tulang-tulang belakang dengan tulang pinggul. Jadi orang bisa jadi lumpuh kalau itu patah. Dan yang kita tahu kalau berlaku patah tulang belakang lumpuh, jadi itu lebih parah, nanti banyak komplikasi lain. Ya, nggak bisa bergerak, bisa ada luka-luka, lebih senang terkena infeksi. So very complicated. Kalau menyerang jantung apa efeknya? Jantung nggak direct karena elektrolit lari dalam badan, dia rusak buah pinggang, jadi dia bisa ada berlaku rhythmnya. Tapi bisa juga sel-sel darah ini protein-protein yang nggak sehat daripada antibody itu menyerap masuk ke sel jantung. Jadi dia namanya amyloidosis. Jadi sel-sel yang protein-protein yang nggak sehat daripada antibody itu menyerap masuk, jadi ototnya nggak bisa berdegup dengan amyloidosis ini bisa juga pergi ke ginjal juga. Banyak jadi plasma sel ini lebih rumit, luas. Dia cair mungkin bisa kemana-mana. Itu sel darah seperti leukemia dengan myeloma, karena dia dalam darah dia bisa kemana-mana karena itu dia bisa efek. Kalau ginjal, misalnya menyerang ginjal, apakah bisa solusinya dengan transplant ginjal? Enggak, dia caranya adalah kita rawat myelomanya. Kadang-kadang kerusakan ginjal nggak begitu parah, jadi kita support aja. Kalau agak susah, kalau mau transplant orang yang ada kanker myeloma, nggak tahu ada support atau nggak di mana-mana negaranya. Baik. Nah, ini apa sih tanda dan gejala dari multiple myeloma? Simptomnya itu apa? Simptomnya kebanyakan pasien ketahuan ada myeloma ini secara incidental finding, secara nggak sengaja. Misalnya kata pasien datang dengan patah tulang, atau jadi dokter yang lain bukan dokter bedah darah, sama ada dokter internis, dokter ortopedik atau dokter dari GP, family dokter yang dari luar detect, dan baru dari situ kita mulai work up-nya untuk myeloma. Tapi gejala yang simple is seperti kebanyakan kanker darah, is mungkin ada rasa lemah, anemia bila terasa anemia itu dia HB, hemoglobinnya lebih rendah, jadi pasien akan terasa lemah. Dan kalau ada elektrolytnya, kalsiumnya tinggi, pasien bisa dapat kram, bisa lebih mudah, lebih susah untuk membuang air besar. Itu kalau kalsiumnya naik. Dan masalah-masalah yang seperti kalau buah pinggang bisa ada masalah dalam membuang air kecil. Jadi simptomnya nggak begitu clear seperti simptom anemia sama itu kan biasanya umum, apalagi di cewek-cewek yang masih muda remaja. Jadi myeloma ini lebih
lebih sering berlaku pada orang yang berumur, yang lansia. Ya, tapi biasanya umur berapa tuh biasanya? commonnya lebih 60 tahun ke atas. Tetapi saya ada pasien yang umur 30 tahun, 40 tahun yang kena myeloma juga. Betul. Ya. Oke, ini agak-agak harus waspada ya. Terutama kalau biasanya wanita itu kan sering banget anemia. Ya. Anemia kadang-kadang tanda penyakit awal untuk banyak jenis penyakit. Sama ada berkaitan darah atau berkaitan sama penyakit lain, contohnya seperti masalah gynekologi atau masalah usus. Jadi bila seseorang itu ada anemia itu bukan jawabannya. Kenapa dia anemia, dan itu harus dicek. Baik. Oke, nah itu sebetulnya ada nggak sih screening awal yang bisa untuk deteksi awal? Screening awal, of course, kalau darah lah. Ya, kalau ambil hasil darah yang biasa seperti full blood count, complete blood count, sel darah kita panggil full blood count, atau cek fungsi ginjal, fungsi hati, itu bisa terdeteksi. Kerana kalau kita cek darah, kita bisa tahu sama ada kita anemia, kurang trombosit. Kita cek fungsi ginjal, kita bisa tahu ada masalah ginjal atau elektrolitnya lari, kalsiumnya abnormal. Dan kalau kita cek fungsi hati, protein yang abnormal itu bisa kelihatan, yang protein antibody itu bisa ada berlaku kenaikan, namanya globulin itu lebih tinggi, protein dalam sel. Jadi itu basic screening aja. Dan of course kalau kita buat yang ada orang bisa buat X-ray tulang belakang, kelihatan ada tulang yang patah itu, dan itu juga awareness. Jadi pengesahan awal ini bukan hanya untuk orang awam, orang umum yang tahu. Jadi dokter-dokter yang dari unit lain seperti internis saya bilang tadi itu, asalkan mereka tahu ini kok ada kombinasi gejala-gejala simptom ini, jadi adakah ini myeloma, dan dari situ mereka bisa refer menuju ke pakar-pakar hematologis apa yang perlu dibuat, so kita nggak miss masalah-masalah. Oke, misalnya dari screening awal udah ada kayak sesuatu mencurigakan nih. Yes. Kemudian dirujuk ke hematologis, apakah perlu biopsi? Untuk myeloma dia perlu biopsi. Dia ada kriteria diagnosis, sama ada kalau ada berlaku ada bengkak di mana-mana. Kadang-kadang sel myeloma itu walaupun lebih umum ada di dalam tulang sumsum, artinya harus kita biopsi tulang sumsum. Kadang-kadang ada dia keluar di bagian-bagian lain, namanya plasmacytoma, bisa berlaku bengkak di tulang. Jadi itu juga biopsi. Jadi ada kriteria daripada biopsi, daripada protein yang nggak normal, itu yang bisa dari blood test, dan juga tes genetik atau molekuler. Itu memenuhi kriteria. Ada juga cara-cara untuk mendiagnosa menggunakan imaging, bisa MRI, bisa PET scan. Jadi dia ada kriteria biopsi, kriteria biochemistry, kriteria imaging. So itu semua kriteria. Kita nggak bisa lihat satu kriteria, ini myeloma, enggak. Kita harus penuhi kriteria. Ada kok sudah establish, namanya IMWG kriteria. IMWG. WG ya. Oke. Jadi dok, ini misalnya kalau PET scan kan memang dibikin ada ya. Iya. Ini bisa digunakan PET scan FDG atau FDG aja. Ya, bisa tahu. Dan PET scan dan di sini kita buat PET scan artinya sudah memenuhi kriteria yang paling latest. Jadi setengah tempat mungkin nggak ada PET scan, mungkin nggak ada MRI yang bagus, jadi mereka nggak dapat a good kriteria. Dan saya sangat senang sini kerana dulu tempat kerja saya mungkin di negeri mereka nggak cukup advance, canggih, mereka nggak ada PET scan untuk diagnosis. Dan saya sini senang sekali dapat workup yang penuh lah, fasilitas yang penuh. Saya mau tanya nih dok, pasien termuda yang dokter pernah rawat untuk multiple myeloma itu umur berapa? 26 tahun. 26 tahun. Itu pun kita merawat dia dengan kombinasi
immunotherapy sama targeted therapy, dan kita follow up dengan bone marrow transplant, pemindahan jantung tulang. Dan setakat ini sudah 4 tahun sudah bebas penyakit ya. Dan dia masih follow up. Dan dia makan ubat selama 2 ke 3 tahun, dan dia sudah sekarang stop dengan ubat, tapi masih dipantau dengan rapat setiap 3 bulan. Dia pun dia pun very good patient. Dia follow up, tak pernah tak pernah bolos lah, tak pernah tak pernah bolos appointment. Dia sering datang untuk check up. Dan dia buat PET scan setahun sekali untuk monitor, dan alhamdulillah dia okey sampai sekarang, sudah kahwin, mau berusaha dapatkan anak. Jadi ini good story-nya, good outcome. Dan dia beruntung kerana dia diagnosa awal. Stage berapa waktu itu? Stage 1, tapi kerana faktor umur, kita mau memastikan mengurangkan risiko untuk kambuh lagi, kita teruskan dengan transplant walaupun dia sudah cure, tapi kita mau make sure dia lama risiko untuk kambuh lagi itu lebih rendah, kami buat transplant. Nah, ini ngomong-ngomong soal bone marrow transplant itu, bisa cerita dikit nggak ke pemirsa apakah itu BMT? Bone marrow transplant BMT banyak namanya. Kalau nama awalnya, nama originnya BMT bone marrow transplant. Nama lainnya hematopoietic stem cell transplant. Hematopoietic itu artinya sel darah. So dia beda dengan stem cell yang lain. Kalau kita dengar yang especially yang stem cell yang lebih komersial yang orang buat untuk stamina, beauty, semua. So ini spesifik pada sel darah dan hanya bisa dibuat di center yang ada hematologis yang pakar darah yang ada go through training stem cell transplant, hematopoietic stem cell transplant. Jadi dia adalah ambil dulu cara ambil stem cell itu dari kita ambil dari pakai jarum, ditusuk berkali-kali, 10-20 kali. Di mana? Di tulang pinggul. Itu cara lama ya. Cara lama masih digunakan dalam cara-cara dalam keadaan tertentu. Sakitnya enggak kerana kita buat di bawah anestesi. Tapi kita adalah kasih local anestesi. Sekarang sistem yang lain, kita ada ubat untuk promote stem cell tu dirilis ke dalam salur darah, dan kita buat mesin seperti derma darah untuk collect stem cell. Jadi dari darah saja? Ya, dari darah. Jadi kita seperti orang berderma darah kerana stem cell itu sudah berada di dalam salur darah kita. Sebab ubat itu kita panggil white cell booster, yang ubat juga yang sering kita gunakan untuk pasien kanker lain. Jadi stem cell itu akan beredar ke dalam sistem darah kita, dan kita letak jarum dan kita collect di mesin itu akan detect, akan store, dan kalau dah cukup, kadang-kadang dalam masa 6 jam sudah cukup, kita bisa store yang sesuai untuk dos yang sesuai untuk pasien. Jadi ada 2 sumber stem cell, sama ada dari diri sendiri namanya autologous, atau dari donor atau penderma yang lain allogeneic. Yang besar. Ada juga source-nya daripada yang sering kita dari adik-beradik, tapi ada juga yang daripada orang luar, ya. Tapi harus ada matching. Kita ada sistem, kita panggilnya HLA, bukan merek baju ya. HLA matching, untuk dapatkan match yang terbaik lah, yang cocok untuk stem cell transplant. Dalam keadaan yang tertentu yang lebih spesifik, cord blood transplant, tapi itu lebih kepada yang anak-anak kerana dosnya enggak banyak kalau dari cord blood. Jadi untuk dewasa enggak cocok, enggak cukup. Jadi kalau autologis kan dari diri sendiri ya. Apakah ada kriteria siapa yang boleh autologis, siapa yang tidak boleh? Dia bergantung pada center yang pusat rawatan itu. Seperti yang di Asia ini, kalau yang autologous artinya daripada diri sendiri, selalunya bisa pasien umur 65 tahun ke 70 tahun dan mereka sihat. Mereka artinya enggak ada masalah jantung yang parah, enggak ada masalah stroke yang parah, kesihatan ginjal mereka pun not too bad, and that one is mereka bisa melalui stem cell.
Tapi ada juga yang kalau allogeneic artinya dari donor, ada komplikasi yang lain bisa berlaku. Jadi pasien seringnya kita nggak transplant kalau lebih daripada 60 tahun. Yang penting pasien harus fit. Kalau pasien nggak fit, kita teruskan transplant ya bisa lebih banyak side effect. Karena transplant ini bukan mengobati kanker itu spesifik. Dia tujuannya untuk menghindar kambuh juga. Kerana battle lawan kanser ini, mana-mana kanser bukan hanya mengobati kanker itu, tapi juga untuk mengurangkan risiko kambuh atau relapse. Jadi menguatkan tubuh. Menguatkan tubuh enggak, tapi seperti kita mau membasmi semua, menghilangkan sel-sel kanker dalam badan. Ya, dan autologous lain, allogeneic ada efek yang tambahan. Artinya jadi kalau autologous kita hanya menggunakan, sebelum autologous transplant kita akan bagi kemo untuk pasien yang kuat untuk membunuh semua sel kanker yang nggak bisa kelihatan di imaging atau di bone marrow biopsy, dan kita infuse kayak kita reboot komputer. Seperti kita bayangkan badan kita sebagai komputer, kerana kanker sistem corrupted, kita harus reboot balik sistem kita. Jadi stem cell itu untuk operating system kita untuk menjalankan balik. Tapi kalau allogeneic ada selain yang saya yang tadi itu reboot sistem, allogeneic artinya immune system donor kita yang penderma digunakan untuk melawan kanker dalam badan pasien. So kita menggunakan immune system orang lain. Tapi ada harus match. Kerana walaupun ada match, immune system orang itu bisa selain menyerang kanker kita, tapi juga bisa menyerang badan kita. Dan itu topik yang sangat besar lah namanya GVHD. Tapi kerana itu harus yang mengendali, yang merawat pasien menggunakan stem cell transplant, hematopoietic stem cell transplant harus di pusat center-center atau rumah sakit yang ada hematologis, dan kita tidak bekerja sendiri, harus suster-susternya, nurse-nya bagus, lab support-nya bagus, kerana pasien perlu dimonitor, dipantau secara rapat, dan juga memerlukan blood transfusion sementara mereka menjadi lebih sehat. Dan kalau mereka jadi tak stabil, mereka harus di ICU untuk penjagaan rapi. Jadi sangat complicated, dan menjaga satu pasien itu seperti lebih dari menjaga bayi, kerana betul harus dijaga. Harus teliti. Berapa lama tuh dok mesti tinggal di sini? Yang kalau autologous bisa 3 minggu berada di rumah sakit. Ada juga di center-center yang kalau di Singapura kelihatannya mereka nggak perlu duduk di rumah sakit, tapi pasien mereka pun bagus, artinya tahu menjaga diri. Jadi kita harus nggak bisa semua pasien sama. Mungkin ada setengah pasien tidak begitu pandai menjaga diri, jadi mereka harus lebih baik dijaga di rumah sakit. Tapi kalau allogeneic mungkin lebih lama. Ada komplikasi lain selain infeksi yang seperti saya bilang itu, GVHD yang immune system dia menyerang organ-organ kita. Jadi ada komplikasinya. Kita usahakan untuk pasien berada di dalam rumah sakit nggak lebih dari sebulan lah. Sebulan aja sudah cukup lama di dalam rumah sakit. Apalagi kan kalau misalnya diselenggarakan keluarga di Indonesia ya. Yes. Oke. Nah ini juga kalau yang dibikin hospital nih dok, kira-kira dokter treatmentnya apa untuk mengobati multiple myeloma? Kita bisa yang sekarang sudah lazimnya immunoterapi sama targeted therapy. Artinya kita nggak menggunakan kemoterapi. Kemoterapi ini masih ada fungsi, tapi untuk myeloma orang lebih kepada immunoterapi dan targeted therapy. Jadi mungkin obat makan, injeksinya pun seperti menggunakan jarum kecil seperti suntik insulin. Jadi nggak begitu intensif. Ada myeloma yang lebih agresif, itu memerlukan kemoterapi. Seperti kemoterapinya seperti rawatan limfoma atau leukemia. Jadi itu memerlukan kemoterapi. Tapi lazimnya hanya menggunakan targeted therapy, makan
atau kombinasi sama injection. Injeksinya doing by yourself atau dokter? Selalunya harus by the nurse, by the doctor, the trained nurse ya, bukan sendiri. Kerana ini walaupun namanya kelihatan simple seperti insulin dia, tapi masih kita panggil cytotoxic therapy, masih ada side effectnya pada sel-sel darah. Jadi kita kadang-kadang terlampau fokus mau imunoterapi, mau targeted therapy, tapi ada side effectnya juga kerana ini masih rawatan kanker. Dia bukan rawatan untuk demam biasa atau infeksi biasa. Jadi harus ada yang pantauan yang rapat. Biasanya apa tuh dok side effectnya? Side effectnya bisa kalau yang imunoterapi ini bisa berlaku mual, ya seperti orang mual, kadang-kadang bisa berlaku water retention, bengkak, bisa ada darah beku, bisa ada kesan sampingan pada saraf, bisa kebas-kebas tangan. Kebas itu apa? Kebal. Kebal. Ya. Kebas enggak ada bahasa Indonesia ya, kebas. Kebas atau kebal ya? Enam Ya, enam bahasa Inggris. Oke. Oke. Itu bahasa Jawa nih, 6. Jawa. Bahasa Jawa nih, 6 ya. Oke lah. Iya. Oke. Nah, multiple myeloma ini kalau misalnya kadang-kadang kan orang mungkin nggak tahu, ketawanya kok gampang patah tulang, berarti kan udah terlanjur ya. Jadi patah yang myeloma ini atau kanker lain dia beda. Seperti kita orang selalu patah tulang-tulang kalau mereka punya trauma yang berat, artinya high impact trauma. Kalau myeloma ini selalu patahnya seperti mungkin jatuh sedikit atau terpusing sedikit, ada patah. Dan itu salah satu bisa menjadi salah satu tanda myeloma. Karena tulangnya nggak sehat. Iya, sudah terlampau mungkin. Sudah dimakan sama kanker itu dengan karena dia sudah dimakan kanker itu. Karena kan kita juga ada satu case kan yang memang sudah bapak itu diri aja bisa patah tulangnya kan. So kalau sudah sampai stage seperti itu masih bisa dilakukan pengobatan? Kalau dia bergantung, kita ada satu pasien dari Batam ya, kita ada satu, jadi dia sudah tulangnya sudah patah. Apa yang kita bisa buat sekarang nggak mau ada patah yang baru dia mungkin nggak fit untuk buat nggak fit untuk buat operasi pun jadi tapi kita bagi ubat makan ini, ada ubat oral chemotherapy dan dia ada improvement dari segi cancer markernya, proteinnya makin menurun, protein kankernya makin menurun. Jadi kadang-kadang kalau kanker ini sudah agak advance, sudah lewat, apa yang kita bisa buat is kita kontrol supaya dia nggak jadi lebih parah. Ya, betul. Nah, ini ada nggak sih dok tips untuk mencegah? Tips mencegah, ya seperti kebanyakan kanker darah, ya myeloma ini kadang-kadang kalau dia bad luck juga kadang-kadang. Ya. Yang penting awareness tuh harus ada. Jadi pasien sendiri bisa lebih aware, kita ada patah tulang ni tak semestinya kanker tulang atau masalah tulang. Kalau ada kombinasi dengan penyakit lain, dengan masalah lain seperti saya bilang tadi, masalah darah atau masalah ginjal, lebih peka, lebih aware untuk ini. Jadi penting juga untuk dokter-dokter yang lain untuk mengenal simptom-simptom myeloma ini. Kerana dia bukan yang common ya. Jadi mungkin mereka dokter pun tak biasa menghadapi. Jadi is awareness lah yang yang saya sebagai hematologis yang mengajar dan mendidik orang lain, publik dan dokter-dokter lain tentang myeloma ini. Harus peka ya. Saya pun sebelum saya masuk training hematologi saya, betul, saya pun tak tahu apa ini myeloma, ini kanker apa nih? Ini kanker tulang ke kanker darah, dan sudah masuk training baru ini rupanya myeloma, baru saya lebih paham apa itu myeloma. Jadi bukan yang straightforward, bukan yang mudah dipahami. Kalau misalnya kayak trigger, kalau misalnya kayak breast cancer kan dia ngomong mungkin triggernya terlalu banyak makan kolagen atau whatever gitu kan. Tapi kalau lung cancer juga mungkin triggernya karena mungkin
merokok. Ya. Gitu. Nah kalau ini ada nggak trigger? Nggak ada trigger. Nggak ada ya. Ya, kadang-kadang ya risk-nya ya kalau yang lansia lah, karena mungkin dulu-dulu yang kita dengar orang-orang lama bilang dia karena sakit tua. Kemungkinan mereka ada kanker, tak semestinya lama, tapi kanker lain yang sudah agak lebih advance. Ya, tapi nggak pernah didiagnosa. Nggak tahu lah ya. Ya. Kita nggak tahu kenapa ada orang sakit tua kan, karena ini kanker yang lebih pada orang yang lanjut usia, dan mungkin karena betul. Ya, kayak zaman sekarang kan dikit-dikit autoimun. Iya. Zaman dulu kan nggak ada autoimun. Ya, jadi orang lebih aware sekarang, Ya. lebih pandai lah. Ya. Kalau bilangnya lah. Lebih knowledgeable lah. Knowledgeable sekarang pun mudah, kita bisa Google, tapi jangan harap Google, harus jumpa ke dokter dulu lah. Betul. Ya, jadi ini siang ini memang kita ngobrol tentang multiple myeloma, mungkin sedikit tentang bone marrow transplant. Tapi memang kalau untuk yang blood cancer ini memang ya kadang-kadang memang ya bad luck lah ya dok ya. Iya. Ya, tapi ya kita pun sekarang ada banyak clinical trial myeloma, kadang ada obat-obat yang masih dalam studi, tapi kalau clinical trial artinya dibuat dalam keadaan rapi, pantauan rapi, ya. Jadi itu pun Beacon ada juga, saya involved yang di sini salah satu center, walaupun di swasta kami masih interested untuk jadi sebagian dari clinical trial yang karena itu memaksa kita terus belajar juga. Betul. Ya, karena memang kalau cancer memang kita sangat clinical trial sangat penting ya. Karena kalau nggak tahu orang di mana mau ada majunya sistem perubatan ya, dengan terutama kanker lah. Dokter Tengku ini tiap hari di Beacon ya? Ya, tiap hari di Beacon. Resident, kalau di resident ya dari Beacon. Oke, jadi memang welcome kalau memang ada keluarga atau teman yang kira-kira membutuhkan konsultasi untuk penyakit darah atau penyakit kanker darah, please feel free to contact our marketing team, our Indonesia team yang di Indonesia, dan kita akan menghubungkan Bapak Ibu dengan Dokter Tengku ya di sini ya. Dok, ini kan udah mau sedikit nih untuk penutupan. Ini kan sudah mau hari raya ya. Nah, Dok ada sedikit tips nggak untuk gimana cara tetap bugar nih di bulan puasa? Banyak bersabar. Banyak bersabar. Saya mungkin di bulan Ramadan banyak orang akan menghadapi berbagai jenis ujian ya. Jadi banyak sabar, mungkin diuji dengan penyakit, ya, diuji dengan ada orang diuji untuk saya punya feel lah ya. Jadi harus jangan give up ya. Kalau didiagnosa dengan apa jenis penyakit pun, yang penting kita buat rawatan awal dan harus dan kita coba cari support system lah. Ya, kalau support systemnya bagus, kita pun kita pergi ke center dokter yang sebenarnya yang tepat lah. Itu bukan hanya mengandai aja, menganggap aja kalau kita membuat rawatan ya. Jadi selain itu ya lah, hujan Ramadan ini banyak kan. Selain lapar dan dahaga. Itu kesabaran itu ya. Iya, memang kalau emang dibikin nih kami ada semua, maksud dari diagnosa untuk PET scan kami juga ada, untuk jadi di tahap diagnosa kita semua ada di Beacon Hospital. Jadi yang paling penting kalau untuk cancer itu adalah diagnosa yang tepat gitu ya. Jangan sampai nggak tepat, jangan sampai takut untuk berobat, jangan sampai takut untuk datang mencari pertolongan kalau memang ada kesulitan, especially for the cancer ya. Jadi blood cancer pun di sini untuk yang screening sangat terjangkau dok. Ya, karena hanya memerlukan full blood count aja ya. Itu screening yang simple aja sudah bisa tahu ya. Dan kalau ada berlaku, dan kadang-kadang is very obvious kalau ada berlaku bengkak. Kita nggak tahu di getah bening atau di bagian lain yang nggak sepantasannya di situ. Jangan dibiarin aja. Kadang-kadang bukan harusnya kanker, tapi mungkin hanya bengkak seperti lipoma atau yang mungkin kita panggil benign lah, yang non cancerous. Jadi nggak semesti kanker, tapi yang penting kita lebih aman kalau kita buat biopsi dan ketahuannya normal ya. Ya, lebih bagus. juga kan ya.
kita untuk yang cancer untuk screeningnya itu kita hanya 1,4 jutaan dong, hanya 400 ringgit, hanya 400 ringgit kalau di Bigger Hospital 1,4 juta. Jadi ya tolonglah kalau ada apa-apa cepat ambil tindakan ya, jangan cari alternatif ya. Tapi biasanya Indonesia kan alternatif tuh. Dia alternatif ya itu another topik ya. Ya itu topik itu jadi panjang lagi nanti ya. Betul.